Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina dari SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar mata pelajaran kimia dengan moto kimia.oraangeljane.com. Kimia itu mudah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi kelas 11 semester 1 tentang termokimia. Pada materi ini akan saya ajarkan 3 topik. Yang pertama, sistem dan lingkungan. Yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga, jenis-jenis entalpi. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membedakan sistem dan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis entalpi. Sebelum kita mempelajari materi tentang termokimia, silahkan kalian saksikan video berikut ini. Video tadi, kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak materi tentang termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia. Pada materi termokimia ini, ada yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi fokus pengamatan, sedangkan lingkungan adalah bagian dari alam yang berada di luar sistem. Contoh sederhananya, contoh sistem adalah ketika kalian mereaksikan atau melarutkan garam di dalam tabung atau di dalam gelas kimia. Yang menjadi sistemnya adalah larutan garam, sedangkan lingkungan adalah yang berada di luar sistem. Misalnya, orang yang mereaksikan, udara yang berada di sekitar lingkungan. Jenis sistem berdasarkan perpindahan materi dan energi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terbuka terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Sistem tertutup hanya terjadi perpindahan energi saja, sedangkan sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi maupun materi. Contoh dari ketiga sistem tersebut, yang pertama adalah sistem terbuka. Di sini ada secangkir kopi hangat, di mana pada kondisi gelas terbuka, itu contoh sistem terbuka. Yang kedua adalah sistem tertutup. Secangkir kopi diletakkan dalam wadah yang tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi, di mana di sini contoh sederhananya adalah termos. Itu merupakan contoh sistem yang terisolasi. Selanjutnya, reaksi, jenis-jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Ciri-ciri reaksi eksoterm adalah yang pertama, terjadi kenaikan suhu. Yang kedua, sistem melepaskan kalor ke lingkungan.
Yang ketiga, nilai perubahan entalpinya adalah negatif. Yang keempat, entalpi awal atau entalpi prereaksi itu akan lebih kecil dari entalpi akhir atau entalpi produk. Contoh reaksi eksoterm adalah pembakaran kayu. Selain itu, dari video yang kita lihat tadi, di situ ada ledakan bom. Ledakan bom itu merupakan contoh dari reaksi eksoterm, di mana di sana terjadi kenaikan suhu yang sangat besar, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga delta H-nya akan bernilai negatif. Selanjutnya, reaksi endoterm. Apa ciri-ciri reaksi endoterm? Yang pertama, terjadi penurunan suhu. Yang kedua, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Yang ketiga, nilai delta H-nya positif. Yang keempat, entalpi awal atau entalpi prereaksi itu akan lebih besar dari entalpi akhir atau entalpi produk. Dilihat dari ciri-cirinya, sangat mudah untuk membedakan mana reaksi eksoterm, mana reaksi endoterm. Di sini contoh reaksi endoterm adalah proses fotosintesis. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang jenis-jenis entalpi. Yang pertama adalah entalpi kalor pembentukan standar atau delta HF. Apa itu delta HF? Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar atau stabil. Apa itu keadaan standar? Yaitu kondisi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya adalah yang akan kita bentuk adalah 1 mol gas NH3. Siapa pembentuknya? Gas N2 dan gas H2. Jadi yang dibentuk itu senyawa NH3, pembentuknya adalah gas nitrogen dan gas hidrogen dengan nilai delta H-nya bernilai positif 50,63 kJ per mol. Entalpi yang kedua adalah entalpi penguraian standar atau delta HD. Entalpi penguraian standar itu kebalikan dari entalpi pembentukan, merupakan penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yaitu kondisi 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Di sini bisa kalian lihat bahwa 1 mol senyawanya adalah PCl3. PCl3 itu diuraikan membentuk fosfor ditambah dengan gas klor. Jadi 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya di sini adalah fosfor dan klor. Siapa yang diuraikan? 1 mol PCl3. Selanjutnya, yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen diukur pada keadaan standar. Atau pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menjadi CO2 dan H2O. Misalnya yang dibentuk adalah H2O. Apa itu ciri dari entalpi pembakaran? Ciri sederhananya ada setiap unsur ketika ditambahkan dengan O2, maka itu merupakan entalpi pembakaran. Jika pembakaran hidrokarbon sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Demikian tadi materi tentang termokimia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.